Belum. Yang seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan. Bentar ya. Saya share dulu. Oke. Yang seperti ini, kalian harus dapat buat surat atau dapat mendapatkan surat seperti ini. Kan ada saya tunjukkan kemarin. Makanya kalaupun mau lihat mau tahu, tengok videonya lagi, belajarnya, tengok lagi videonya kemarin seperti apa. Nah, seperti ini dia. Oke, kelihatan? Kelihatan Pak. Seperti ini kalian harus dapatkan. Seperti inilah yang harus kalian dapatkan dari organisasi atau perusahaan yang mau kalian periksa. Nah, yang ini yang praktek yang di lapangan itu kamu mempraktekkan bagaimana kalau sudah dapat ini ya, ini kan pelan-pelan kan. Kamu dapatkan dulu ini ke organisasi ataupun perusahaan yang bisa menerima kamu sebagai tempat praktek audit internal atau audit. Ya, seperti ini kop suratnya, lalu organisasi maupun profit ataupun non profit ya, organisasinya, lalu surat tugasnya. Nah, seperti inilah berdasarkan program kerja. Nah, kalau ini kan berdasarkan program kerja, kamu bisa ganti menjadi berdasarkan arahan pemilik, arahan pemilik PT ini gitu ya, ataupun organisasi PT ini, CV ini gitu, itu contoh ya. Atau perintah, bisa juga biar agak keras, perintah direktur bisa ya kan. Atau kalau mau lebih lebih sopan gitu ya, itulah tadi arahan pemilik. Ini hilang nanti berdasarkan arahan pemilik tanggal berapa gitu kan, tanggal berapa, tanggal bulan tahun berapa, memberikan tugas kepada itu kamu di sini sebagai ketua untuk melakukan audit operasional atas kegiatan kegiatan pembelian, kegiatan semuanya, kegiatan umum, semua periode dari mana sampai kapan, laporan yang diperiksanya itu sampai dari mana kan gitu. Lalu audit dilaksanakan selama berapa hari. Selama berapa hari ini maksudnya selama berapa hari kamu di lapangan ya, bukan selama berapa hari kamu menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan laporannya, bukan. Selama beberapa hari kamu di lapangan nanyain pihak organisasi itu seluruh biayanya udah jangan dikosong, dihilangkan aja kan gitu ya, nggak usah dimunculkan yang ini nggak usah dimunculkan kan gitu ya, berdasarkan arahan pemilik kan gitu ya. Nah, ini dihilangkan dulu pun boleh ya kan. Jadi memberikan tugas kepada kamu ini bisa tanggal berapa, bisa di sini misalnya tanggal berapa gini-gini misalnya, atau kan gitu kan bisa ya kan. Memberikan tugas kepada untuk melakukan operasi operasional sampai dengan tanggal audit dilaksanakan sama. Kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dan petugas ini dapat berjalan lancar. Nah, di sini yang menandatangani ini, kalau ini kan kepala internal auditor. Di sini langsung pemiliknya aja, pemilik. Artinya yang di sini, yang kuning ini, arahan pemiliknya ini, yang di sini yang menegaskan kamu itu
yang menugaskan kamu ini dengan yang di sini yang menandatangani surat tugas itu orangnya sama. Ya, ini orangnya sama. Ini orangnya sama. Ya, seperti ini. Oke, sampai di sini paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak Dahlia mau bertanya, Pak. Iya, lanjut. Misalnya organisasi kayak sekolah, Pak, sekolah gitu, Pak. Oke, kembali saya tegaskan lagi. Kamu mendapatkan surat tugas dari siapa? Sedangkan yang kamu periksa itu adalah jabatannya atau wewenangnya atau kekuasaannya itu di bawah dari yang memberi surat tugas kamu. Ya, di bawah dari yang memberi surat tugas ke kamu. Jadi contoh misalnya, kepala sekolah memberikan surat tugasnya ke kamu. Maka kamu tidak bisa meriksa kepala sekolahnya. Kamu hanya meriksa yang di bawah jabatan kepala sekolah. Apakah bendahara, apakah pembantu kepala sekolah, apakah guru-guru, apakah kepala tata usaha, kan gitu. Cuman yang di bawah itu, kepala sekolahnya nggak bisa. Kepala sekolahnya nggak bisa. Jadi itu contoh. Itu contoh kalau memang kamu di sekolah misalnya. Tapi kalau misalnya sekolahnya itu kepala sekolahnya mau kamu periksa juga bisa. Tapi yang buat surat tugas ataupun yang menandatangani surat tugas ataupun yang ini berdasarkan yang kuning ini arahan pemilih ataupun pemilik, nah yang di atas lah itu yang di atas kepala sekolah siapa itu? Misalnya kalau swasta misalnya yayasan kan gitu ya, kepala yayasan atau ketua yayasan yang ngasihkan tugas kamu untuk memeriksa sekolah itu. Tentu dia akan kepala sekolahnya turut diperiksa. Itu maksudnya. Ya, wewenang pemberi surat tugas itu adalah kamu disuruh bertugas untuk memeriksa yang di bawah wewenang dia, yang di bawah koordinasi dia. Itu kalau pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Nah, kalau sudah ada dapat seperti ini, kirim ke saya ya, kirim ke grup foto, kirim ke grup saya, ke grup WA. Ya, sudah ditandatangani, kirim ke grup WA. Biar saya tahu dan saya ACC istilahnya, saya setujui kamu memeriksa itu. Ya, ini tebusan enggak usah lah. Tebusan dihilangkan saja pun jadi. Kalau tebusan ini misalnya itu tadi, kalau kamu dapat surat tugas dari kepala sekolah, misalnya kan tebusannya bisa ke ketua yayasan, kan gitu ya, ketua komite audit atau apa gitu. Bisa. Yang ini yang untuk di atas yang memberi surat tugas. Ya, di atas yang memberi jabatannya yang di atas yang memberi surat tugas. Sedangkan yang diperiksa yang di bawah yang memberi surat tugas. Tebusan ini isinya yang di atas dari yang pemberi surat tugas. Hanya pemberitahuan maksudnya. Hanya pemberitahuan bahwa organisasi ini, perusahaan ini, sekolah ini, yayasan ini lagi diperiksa. Itu maksudnya. Boleh iya, boleh tidak. Ini opsional aja nih. Ini opsional. Ya, ini contohnya. Inilah surat tugas yang pertama yang harus kalian dapatkan. Inilah penugasannya kan. Kemarin kan sudah saya minta kalian cari. Nah, ini dapat pertama ini, surat tugas ini. Di organisasi yang nanti kamu jalani ini, kamu periksa ini, kamu memahami struktur pengendalian intern dengan internal control kuesioner. Dengan internal control kuesioner, kamu memahami pengendalian intern di organisasi itu. Sehingga kamu bisa lihat mana yang weak, mana yang strong. Mana yang kuat, mana yang lemah. Struktur pengendalian internnya. Paham? Itu dia. Nah, sedangkan penugasan laporan keuangan yang di-download ini,
Sedangkan laporan keuangan, teorinya begini, sebenarnya kamu harus menyandingkan ya, menyandingkan antara penyusunan trial balance audit. Jadi laporan keuangan yang kamu mau periksa ini, itu pun kamu buatkan trial balance auditnya organisasi yang kamu periksa ini. Ini teorinya ya, ini teorinya. Maksudnya harapannya begitu, harapannya. Hanya saja kan kita tahu, kamu kan satu organisasi yang kamu periksa itu kan tidak ada laporan keuangan standar, kan gitu. Jadi ya harus kamu tetap kamu minta, tapi bukan untuk dijadikan trial balance audit. Kamu kan tetap harus mengetahui teknik trial balance audit. Jadi makanya saya suruh kamu mendownloadnya, mendownload dari internet dengan laporan keuangan yang lengkap, yang ada CALK-nya, yang ada catatan atas laporan keuangannya. Itulah akan kamu jadikan cara untuk memahami memahami perusahaan, memahami kegiatan usaha perusahaan. Jadi kalau dibilang internal control questionnaire itu memahami struktur pengendalian intern secara kualitatif, sedangkan penyusunan trial balance audit itu memahami pengendalian intern organisasi atau memahami perusahaan secara kuantitatif, angka. Jadi dia seiring ya sebenarnya. Seiring, paralel dia kerjanya. Jadi ketika kamu mengaudit itu sebenarnya dapat surat tugas, lalu kamu minta laporan keuangan tahun sebelumnya, lalu kamu buatkan trial balance auditnya, kamu balikkan dia menjadi trial balance audit. Sepanjang kamu buat trial balance audit, kamu pun masuk dengan internal control questionnaire. Jadi barengan dia gitu. Internal control questionnaire-nya jalan, nanya-nanya ke pihak organisasinya jalan, nyusun trial balance auditnya pun jalan. Ini dia, ini cara kerjanya. Ya, dengan dua kegiatan ini secara kualitatif dengan internal control questionnaire dan secara kuantitatif angka-angka dengan trial balance audit, kamu betul-betul memahami kondisi organisasi ataupun perusahaan. Ya, sampai di sini kira-kira paham yang akan harus kamu kerjakan? Saya sudah kasihkan file contoh trial balance auditnya. Belum, Pak. Belum. Aduh, kok bisa gitu? Sebentar. Coba saya kirim lagi di WA ya. Kalian kok kelamaan aja? Apa maksud kalian ini ya? Ketinggalan kalian. Kalian 6A atau 6B? 6B, Pak. Oh, berarti 6A yang udah ada. Coba saya lihat. Belum ada saya kirim ya. Lemot pula. Lagi lemot pula dia ini. Sebentar ya. Kalian masih bisa dengar saya? Masih, Pak. Tapi saya kok nggak terkonek di sini katanya. Boleh.
Bentar. Kalau ini TB-nya TB yang bank ya. Ah iya, ini TB bank ini. TB-nya bank. Sebentar. Bisa begini. Masih lemot juga. Masih muter-muter. Iya. Boleh deh. Oh, ya. Oke. Ini. Loh, kok nggak terlalu. Iya. Oke, coba lihat 6B. Oke, sudah saya kirim. Ada kelihatan di WA? Ada, Pak. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi, ini sebelum saya tutup, ini ada yang mau ditanyakan terkait surat tugas? Sebelum saya tutup filenya ini, ada yang mau dipertanyakan terkait surat tugas? Pak, Ada? Ya. Pak boleh minta file suratnya, Pak? Tengok aja ini. Orang sederhana aja kok. Tinggal foto aja ini. Ya, Iya, Pak. sederhana kok. Nggak banyak-banyak kali. Ini nyambung dia ke materi yang di atasnya. Nah, ini tengok aja ini suratnya. Nanti walaupun apa lihat di ininya. Di YouTube-nya pun bisa kelihatan. Ya, kalau cuma file aja. Nggak banyak gitu loh. Cuman ini aja. Lamaan proses cut-nya, nge-send-nya lagi. Tengok aja gini. Oke, ada lagi? Terkait surat tugas. Sebelum saya tutup. Ada? Tidak ada? Nah ya, dipahami. Biar kita tutup aja ini. Mana dia? Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya katakan tadi, dapat dulu surat tugasnya dari organisasi mana, lalu kamu mempraktekkan yang namanya internal control questionnaire, tanya-tanya dengan internal control questionnaire yang kamu sudah dapat, lalu kamu buat
trial balance auditnya, tapi trial balance auditnya yang laporan keuangan yang sudah kamu download itu. Nah, itulah kerjaan kamu sekarang. Ya, itulah penugasan untuk kamu sekarang. Itu batas waktunya. Nah, sekarang masalahnya kan surat tugasnya. Siapa saja yang sudah punya organisasi yang menjadi tujuan pemeriksaan? Kemarin siapa di sini ya? Listami ya? Listami jadi ke Yakesma? Oh, Listami nggak datang? Iya, nggak masuk, Pak. Oh, nah, siapa lagi kemarin yang jadi? Yang ada ngasih tahu ke saya? Kemarin. Belum ada yang udah dapat? Dahlia, kamu kemana? Iya, Pak. Ke sekolah, Pak. Sekolah apa ini? TK, Pak. TK. Yayasan. Iya, Pak. Nah, siapa punya? Yang punya pusatnya di Jakarta, Pak. Jadi kayak cabang-cabang gitu. Oke, siapa kamu kenal di situ kepala cabangnya? Eh, ibu saya, Pak. Ibu kamu apanya? Bendahara cabang. Oh, bendahara. mm, Jadi kamu dapat surat tugas dari mana? Kalau dari struktur organisasinya, Pak, posisi ibu saya di atas kepala sekolah, Pak. Berarti Oh nanti ya, boleh. Ya, Pak. Iya. Surat tugas ibu kamu sebagai bendahara untuk memeriksa TK itu dari struktur kepala sekolah sampai ke bawahnya ya. Iya, Pak. Boleh. Bagus. Mana surat tugasnya? Buat ya. Iya, Pak. Oke, nanti dikirim ke saya ke grup WA. Asriani, Iya, Pak. kamu udah mau kemana rencananya praktek auditnya? Rencana sih ke koperasi, Pak. Koperasi apa itu? Koperasi CU gitu, Pak. Siapa yang kenal sama kamu di situ? Ada saudara di situ, Pak. Sebagai apa dia? Tapi belum ditanya sih, Pak. Oh, Iya, belum itu lah, Pak. Belum ditanya. ditanya sebagai apa. Dia pun nggak Iya, tahu. Pak. Oh, kamu nggak tahu dia sebagai apa di sana? Iya, belum ditanya, Pak, sebagai apa di sana. Karena kemarin kan cuma nanya dia bekerja di sana, udah. Habis itu dia buru-buru gitu, Pak. Oh gitu. Ya coba ya, Iya, coba Pak. ditanggapi, dijalani ya kalau memang ada. Amirah, Iya, kamu kemana rencananya? rencana sih Pak kayak organisasi keislaman gitu Pak. Apa itu? Kalau dia semacam organisasi remaja masjid gitu Pak, dekat rumah Pak. Oh, iya. Remaja masjid, boleh. Kamu dapat Iya, surat Pak. tugas dari mana? Belum sih Pak, masih nanya-nanya sama kakak saudara Pak. Oh, Gimana kok pengajuan gitu Pak? saudara kamu itu apa jabatannya? Apa di BKM atau di mana? Kalau saudara sih Pak, sebagai kayak kepala divisi apa gitu Pak. Saya lupa Pak. Apa namanya? Oh, kepala divisinya saja. Berarti di bawah ketuanya dong. Iya Pak. Oke, jadi coba ingat, kamu baiknya kalau memang dia remaja masjid, sebaiknya kamu dapat surat dari kepala BKM-nya langsung. Ya, kepala BKM-nya langsung supaya bisa memeriksa secara keseluruhan remaja masjidnya. Oke, Rizka, Iya, Pak. nah, kemana rencananya? Rencananya mau ke koperasi, Pak. Koperasi apa itu? Koperasi simpan pinjam. Iyalah, koperasi masih pinjam biasanya. Sekarang maksudnya di mana posisinya? Atau siapa yang siapa yang bekerja di situ? Siapa kamu? Ibu saya, Pak. Oh, jadi apa di sana? Ketua umumnya. Ketuanya. Oh, ya udah. Kalau gitu, ya udah kamu dapat surat tugas dari ibumu aja lah. Ya, kamu dapat surat tugas dari ibumu, udah bisa untuk meriksa bendahara, sekretaris dan lain sebagainya di bawah-bawahnya ya. Iya, Pak. Nah, buatlah suratnya.
Iya, Pak. Oke. Ini. Saya koperasi juga Pak, koperasi masjid di sini Pak. Oh, ada koperasi masjid? Baitul Mal maksudnya? Koperasi Pak, tapi kayak langsung koperasi? bapak wirid yang buat koperasi. Oh, siapa kamu di situ? Gak ada sih Pak, bapak saya anggota wiridnya gitu. Oh, bapakmu cuma anggotanya, ketuanya? Ketuanya ada Pak, ustadznya. Maksudnya Oh, kalau saya gitu. minta sama ustadznya bisa kan Pak? Kalau dari ketuanya ya bisa lah. Yang Baik. naikkan surat tugasnya, cuman ya coba apain, didekati lagi gimana ya. Buktikan dapat surat tugasnya dulu. Ya. Karena terus terang ya, oke. Kalau cakap gini, audit itu bahasanya sama orang awam atau menengah lah ya, menengah dan awam. Itu adalah sesuatu kegiatan yang menakutkan bagi yang menjalankan organisasi ataupun sebagai suatu pengurus organisasi. Namanya audit itu adalah kegiatan yang sangat menakutkan bagi mereka. Ya. Jadi coba di kalian pahami itu. Kalau dia punya gelagat untuk tidak memberi izin ataupun bahasa tubuhnya, makanya kamu jumpa bahasa tubuhnya kelihatan tidak memberi izin, ya kan? Ya udah, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Cari segera yang lain. Kamulah lihat kayak mana orang modelnya yang kalau dia banyak kali alasannya, banyak kali kilahnya, ya kan, banyak kali apanya bahasa Medannya ya kan, banyak kali cengkuneknya. Ya udah, berarti dia enggak mau itu. Jangan paksakan sendiri kali gitu. Kalau si Rizka lumayan lah karena mamanya ketuanya, masih bisa lah. Tapi kalau masih dia dari level bawah ke atas, contoh misalnya tadi siapa tadi? Kamu lah kan, kamu kan Dini ya. Bapakmu kan anggota biasa, lalu meminta ke ketuanya. Nah, dari bawah, level bawah ke level atas itu agak berat. Saya kasih pemahaman ke kamu agak berat untuk dipahami, disetujui. Ya, tapi kalau kamu dari atas ke bawah itu jadi lebih enak. Ya, itu gambaran. Biar kamu jangan terkejut badan ketika cakap-cakap tahu-tahu dapat angin surga, dapat janji-janji manis, tapi terakhir nggak realisasi. Oh gampang, apalagi yang paling cepat itu. Oh gampang itu. Datang aja, mainkan aja. Begitu dikasih surat tugas seperti yang tadi kita kasih, langsung mikir dia. Oh iya ya, ntar ya, nanti lama nggak coba. Oh bentar, oh lupa, oh apa. Itu berarti udah ada gelagat dia tidak restui atau tidak mengizinkannya sebenarnya. Jadi jangan dipaksakan. Cari yang lain lagi. Segera cari yang lain. Ya. Endita, kamu di mana rencananya? Ya, Endita. Oh, Endita. Iya, Pak. Nah, kamu udah buka info kemana? Saya ini rencananya mau ke ini, Pak, ke STM gitu, Pak. Serikat tolong menolong maksudnya? Iya. Oh, siapa kamu di situ? Teman Papa sih, Pak. Ketuanya? Bendaharanya dia. Bendaharanya. Oke, kamu harus bisa dapat dari ketuanya. Nah, itu panjang ceritanya Endita. Ya, kamu kenal ketuanya? Orang tua saya yang kenal, Pak. Kenalan lah. Iya, Coba ya, coba. Buktikan dengan surat tugasnya, ya. Iya, Pak. Alia? Ya Pak, Kemana rencananya? kalau Alia kalau misalnya kayak dia nggak kayak perusahaan gitu sih Pak, masih kecil gitu, tapi ada kepalanya, ada bendaharanya juga Pak, ada Apa ini? pegawainya juga. Apa ini maksudnya? Organisasi apa ini? Nggak organisasi sih Pak, cuman kayak Kalau sudah ada ketua namanya organisasi, Alia. ya Pak. Kamu jadi gimana? Apa? Temennya ayah gitu Pak. Iya, apa namanya ini?
Nggak tahu sih Pak, namanya belum tahu. Iya ini Alia ini. Bukan organisasi Pak, ada ketua, ada bendahara. Itu ya udah organisasi namanya Alia. Berarti kamu kan belum paham yang namanya organisasi itu apa. Ya kan? Pahami dulu ya, kembali. Pahami dulu yang namanya organisasi itu apa. Baca dulu teorinya. Organisasi itu apa namanya? Apa maksud organisasi itu? Betul-betul pahami. Ada organisasi profit, ada organisasi non-profit. Pahami. Jadi ketika saya tanya organisasi apa, enggak, itu kan agak aneh sebenarnya. Itu kelihatan. Belajar lagi ya, ya belajar lagi. Kalau memang kamu belum paham dari sisi itu, malu dong kita udah semester segini nggak ngerti yang basic-basic anak ekonomi, basic-basic keilmuan kita, ya kan? Jadi sangat selalu aneh ketika kita tanya sama orang, ini apa namanya? Bukan organisasi, udah ada ketua, udah ada bendahara, udah ada anggota. Lebih dari 2 orang kerjasama dengan tujuan yang sama, organisasi lah itu namanya. Kan banyak jenis organisasi, kan gitu. Ada yang besarnya organisasi profit dan non-profit. Ada organisasi yang istilahnya sosial, ada yang organisasi kemasyarakatan, ada organisasi yang bisnis, ada macam-macam kan bisa klasifikasi organisasi. Jadi yang saya harapkan di situ kamu organisasi pastinya, ya. Wahidah, kamu kemarin kemana rencananya, Wahidah? Kamu kan ada tanya-tanya kemarin. Iya, Pak. Kemana rencananya kemarin? Rencananya saya mau di hotel gitu, Pak. Gak dengar saya, Wahidah. Udah dengar, Pak? Kurang, sekali lagi. Halo? Kok suara saya kok muncul juga di situ, Wahidah? Langsung pergi si Wahidahnya. Jangan ke kiri, Wahidah. Jalannya di tengah. Dia langsung left. Langsung kiri dia. Safira. Ya, Pak. Kamu kemana kemarin jalannya? Rencananya kayak yayasan TK gitu, Pak. Yayasan? TK gitu, Pak. Sekolah. TK, oke. Kamu mau dapat surat tugas dari mana? Kemarin itu kata Mama, temannya itu kepala sekolahnya kalau nggak salah, Pak. Oke, kepala sekolahnya. Temannya Mama? Iya, cuman belum ditanya detail soalnya kemarin ibu tuh sakit. Oh iya, mana lah ya kan sakit. Oke, jangan berlama-lama ya. Kalau sakit pun jangan dipaksakan. Cari yang lain. Nah, ini ada batas waktu ya. Kalau kamu tidak dapat surat tugas, bagaimana kamu bisa menerapkan satu, internal kontrol kuesioner. Yang kedua, selanjutnya, pengumpulan bukti audit. Ya. Jadi jangan sampai lama-lama. Saya target minggu depan itu sudah ada kamu semua surat tugasnya. Ya, sudah ada semua kamu surat tugas. Kumpulkan ke grup. Jangan sampai tidak. Ya, itu akan menjadi penilaian tentunya. Ya, akan menjadi penilaian. Kan gitu. Oke. Baik, jadi kamu pahami itu ya. Kamu pahami bahwa kita ini dalam proses penyusunan laporan pemeriksaan tahap awalnya, yaitu internal control questionnaire dan juga penyusunan trial balance audit. Nah, itu trial balance auditnya itu sudah kamu dapatkan contohnya di grup WA. Nah, contoh seperti itu. Contoh seperti itu. Ya, buatlah seperti itu. Buatlah seperti itu. Jadi, nah tentu saya tahu dulu, download dulu lah laporan keuangannya, kirim ke saya melalui Google Drive itu, biar saya bisa lihat satu persatu dan membuktikan kalau kamu sudah memang mendownload laporan keuangannya. Kalau enggak ya gimana? Lalu kamu susun seperti trial balance audit itu dulu. Ya. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan. Segera tanyakan bagaimana penyusunannya. Ya.
Saya kira itu. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Karena saya mau input nilai kalian juga. Kayaknya, ya, kenapa Dini? Pak, untuk yang trial balance yang kami mau kumpul di Google Drive itu kapan Pak jadinya tadi? Ya, kan udah download kan berarti kan? Ya, Iya, segera lah. Ya, hari ini aja kumpul. Hari ini aja kumpul. Tinggal dikumpulkan ya toh. Kan sudah di-download kan? iya Pak. Kalau sudah di-download kan tinggal di klik. Dah. Jadi. Ya. Oke. Saya pun lagi meriksa ujian kalian. Ampun juga saya melihatnya. Nggak paham kalian berarti ya. Nggak ke sub elemennya kamu berarti. Ya, begitulah. Ya memang. Mana lagi mau dibilang. Nanya enggak. Itu pas lagi ujian. Nggak ngerti. Ini udah pakai nalar ya. Ini sudah pakai nalar kita semua. Nggak sekedar ilmu angka. Tapi angka sangat mendukung. Ini sudah pakai nalar. Kalau nalar kamu agak-agak mentok, memang payah jadinya. Tapi bisa dilatih. Jangan putus asa, bisa dilatih. Ya, gimana ngelatihnya Pak? Dipraktekin. Kamu harus belajar detail. Ya, kamu harus belajar detail ya. Kalau bahasa agak negatifnya, cerewet lah. Kayaknya perempuan paling gampang sih. Tapi bukan cerewet dalam arti kata pengulangan ya. Kalau cerewet itu kan sering pengulangan, berulang-ulang. Kita bukan berulang-ulang, kita mau detail. Ya, mau detail, lebih rinci gitu loh bahasanya. Ya, coba nanti kalian kerjakan, kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Itu makanya soal, tapi ya kalau ditanya masih bisa ditolerir ya masih bisa lah, karena yang saya tanyakan elemen pengendalian udah kamu buat, cuman kan saya minta sub elemennya lagi. Ya, kalian tidak sampai ke situ. Ya, kalian tidak sampai ke situ. Dominan yang saya lihat tidak sampai ke sub elemennya, cuman sampai ke elemennya doang. Kan saya suruh baca kasus ini, elemen mana yang nggak ada, sub elemen mana yang nggak ada. Elemen mana yang nggak ada, sub elemen mana yang nggak ada. Kan gitu kan. Seperti misalnya kasir yang salah input. Menurut kamu itu apa? Menurut kamu kok banyak kali yang agak, itu kan kompetensi, elemen pengendalian, lingkungan pengendalian, kan gitu, lingkungan pengendalian, subnya komitmen kepada kompetensi, itu yang nggak ada. Kalau nggak dilatih itu, kalau ada pelatihan kasir, nggak bisa ya, salah input lagi, salah misalnya ketidakjujuran, pastinya integritas dan nilai-nilai etika, kan itu sub elemennya. Makanya saya melihat kalian kok sampai cuma elemen doang. Kalau kelas lain sampai sub elemen dia. Tapi kelas ini kayaknya lebih banyak yang sampai elemen saja. Padahal sudah jelas-jelas di soalnya saya minta sub elemen. Memang begitulah kalian. Oke, kita akhiri aja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.